Oke loh everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin yang banyak juga kalian semua request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu altcoin Aether teman-teman, atau dengan tickernya yaitu ATH. Dan tentu sebelum pembahasan di video ini saya lanjutin lebih jauh, sangat saya sarankan teman-teman mungkin buat yang belum nonton video pembahasan Aether saya yang pernah saya upload beberapa waktu lalu, saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman nonton dulu video tersebut karena di sana saya bahas banyak seputar Aether ini, mulai dari apa itu Aether dan utility-nya, kemudian tokenomics-nya seperti apa, kemudian token unlock-nya seperti apa, lalu venture capital mana aja yang berinvestasi di Aether ini, sampai ke pandangan saya seputar price action Aether pada kala itu teman-teman. Dan after teman-teman nonton video tersebut, boleh banget, feel free banget untuk balik lagi ke video ini teman-teman ya. Dan tentu disclaimer juga bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice teman-teman. Dan per video ini saya record untuk Aether ada di kisaran harga 0,07 US dollar per koinnya teman-teman. Dan kalau kita cek di coinmarketcap.com untuk Aether ini ada di peringkat ke 187 teman-teman, didasarkan dari kapitalisasi pasarnya. Dan mungkin beberapa dari teman-teman ada yang suka nanya ke saya untuk beli koin-koin tertentu itu di mana. Jadi cara untuk lihat untuk exchange mungkin atau CEX ataupun DEX yang memperdagangkan dari satu koin tertentu, itu teman-teman tinggal lihat aja di koinnya. Misalkan koin Aether ini teman-teman uh, akses untuk koinnya di coinmarketcap.com, kemudian teman-teman tinggal klik di bagian market di sini dan teman-teman akan melihat semua exchange atau semua bursa yang memperdagangkan dari suatu token atau koin tertentu. Dalam hal ini Aether. Namun tentu di sini teman-teman bisa lihat untuk exchange-nya dan saya sama sekali nggak promosi, jadi teman-teman bebas mau pakai yang manapun asalkan teman-teman due diligence dan do your own research terkait penggunaan exchange-nya atau centralized exchange-nya teman-teman. Dan oke, di sini kita akan mampir lagi ke Aether ini, di mana di video kali ini mungkin kita akan berfokus ya untuk bahas price action dan technical analysis-nya aja, karena fundamental, utility, dan berbagai hal lain seputar Aether ini udah pernah saya singgung dan saya bahas ketika berada di video-video sebelumnya, yang mana di situ saya juga bahas seputar Aether. So teman-teman bisa nonton video tersebut terlebih dahulu untuk tahu segala utility dan juga fundamentalnya, and then after that teman-teman boleh banget untuk balik lagi ke video ini. Nah, di sini kalian tuh bisa lihat untuk Aether. Di sini dalam beberapa hari kebelakangan ya, di sini memang ada sedikit bounce teman-teman, dimana kalau kita ukur dari bawah, ini Aether udah bounce lebih kurang 18%. So congratulations maybe buat teman-teman yang take action di demand area ini. Dimana kalau teman-teman nonton video saya yang sebelumnya seputar Aether, untuk areanya ini saya nggak ganti teman-teman. Dimana kalian bisa lihat-lihat aja untuk area yang udah saya marking dan tentu hal tersebut bisa jadi tinjauan tambahan teman-teman ketika hendak melakukan analisa mandiri. Di mana di sini Aether ternyata memang merespek ya untuk demand area yang ada di sini karena memang demand area ini itu sangat valid teman-teman dan udah banyak dites, di mana di sini sempat dites sekali, kemudian di sini juga beberapa kali ya dites untuk demand area ini dan sekarang ini di testing lagi teman-teman. Dan di sini dia berperan sebagai demand area dan sebelumnya di sini juga sempat jadi resistance atau supply area. Dan di sini ya, teman-teman tuh bisa mengamati bahwasannya demand area ini cukup di-respect dan itu juga nggak heran ya, karena demand area tersebut juga kalau kita gunakan Fibonacci retracement dan saya perluas supaya teman-teman bisa gampang lihatnya, maka kalian akan menjumpai bahwasannya demand area tersebut berada di kisaran area 0,618 ya, atau which is berada di golden ratio dari Fibonacci teman-teman. Dan di sini juga ini juga sebelumnya sudah saya perkirakan untuk pergerakannya maybe akan seperti ini, di mana pada video sebelumnya juga saya sempat notice ada potensi bahwasannya jika memang tekanan jualnya cukup tinggi di sini, maka Aether ada potensi untuk testing dulu nih ke demand area terdekatnya, which is di sini. Dan udah di testing, and then sekarang pergerakannya ini so far cukup bullish untuk Aether teman-teman, yang mana dia berhasil bounce dengan cukup baik. So kemana arah selanjutnya untuk Aether? Dan actually sesuai yang sebelumnya juga pernah saya ungkapkan ya, ini juga pergerakannya maybe cukup jelas dan beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi akan coba saya utarakan di sini. Di mana yang pertama, if Aether ini masih mengikuti pergerakannya sebelumnya, which is teman-teman bisa lihat nih untuk Aether ini memang ya udah cukup bullish kembali, di mana di sini dia maybe membentuk higher high and then higher low. So if di sini bounce-nya cukup signifikan, maka ada potensi ya untuk Aether ini paling nggak testing lagi deh ke supply area atau resistance di atasnya yang belum sempat dia breakout nih teman-teman.
And then if ITIL berhasil breakout dari area resistance ya yang di sini, maka tentu blue sky ahead untuk ITIL karena ada potensi dia untuk nanjak ke harga yang lebih tinggi teman-teman. Which is kalau teman-teman tanya ke saya untuk target, teman-teman tinggal tarik aja dengan menggunakan Fibonacci retracement ke bawah sini. Nah, lebih kurang seperti itu. Dan teman-teman akan menjumpai bahwasannya target price pertama itu ada di golden ratio-nya juga, yaitu di 1,618-nya sebagai first target. Dan untuk second targetnya ini deket banget sama area ini teman-teman, area titik all time high-nya, which is di kisaran area 2,618 ya teman-teman. Yang mana ini adalah harga all time high yang pernah dicapai oleh Ether, meskipun di sini berbentuk tail ya, atau sempat ekor teman-teman. Yang mana pada saat itu tekanan jualnya cukup tinggi sehingga ketika dia baru listing ini langsung drop dengan cukup signifikan. Dan itu untuk targetnya, dan itu hanya bisa terjadi jika tekanan belinya tentu cukup kuat dan mengalahkan tekanan jualnya, dan juga tentu ada inflow yang masuk atau liquidity yang masuk ke Ether ini sehingga menyebabkan lonjakan harganya dapat menjadi seperti itu teman-teman. Dan tentu hal tersebut juga baru bisa terjadi jika Ether ini berhasil breakout ya dari supply area ini. Dan what if untuk Ether justru gagal untuk breakout supply area ini dan justru breakdown teman-teman dari demand areanya yang ada di sini. Dan if hal tersebut terjadi, maka itu akan merepresentasikan indikasi yang tidak baik untuk Ether atau kurang bagus lah ya. Karena secara otomatis Ether akan punya potensi untuk mengejar di harga yang lebih bawah teman-teman. Dimana which is di sini teman-teman ada potensi untuk Ether jika breakdown dari demand areanya yang ada di sini, ada potensi dia untuk mengejar ke level yang lebih bawah. And then potensial ya, maybe membentuk pergerakan lebih kurang seperti itu, yang mana dia turun dulu, and then testing lagi ke resistance-nya yang sebelumnya demand areanya, and then ada potensi juga dia koreksi kembali ke demand area terdekat, yang which is ada di bawahnya teman-teman. Dan lebih kurang actually kayak gitu teman-teman untuk pergerakan dari Ether ini sendiri, dimana actually ya, dari POV saya sendiri atau sudut pandang pribadi saya sendiri, kemungkinan yang pertama, mungkin secara posibilitas lebih besar persentasenya, namun teman-teman harus kembali melakukan riset mandiri teman-teman, jangan percaya siapapun karena analisa teman-teman itu yang maybe ya paling sesuai dengan alokasi portofolio kalian dan paling sesuai dengan resiko yang bisa kalian tanggung teman-teman. Dan di sini juga kalau teman-teman notice Ether ini sedang climbing up secara stochastic RSI dan dia mulai nge-fill nih untuk fair value gap yang ada di sini teman-teman lebih kurang. Nah, di sini dia mulai fill dan mengisi fair value gap yang terbentuk di kisaran harga ini lah teman-teman. Dan kalau kita cek dari segi analitik untuk Ether ini sendiri, kita pindah dulu ke bagian analitiknya, dan teman-teman akan menjumpai untuk Ether ini di bulan Desember kemarin ini cenderung merah teman-teman untuk returnnya. Dan Ether mengawali bulan Januari Q1 pertamanya di tahun 2025 ini dengan positif teman-teman. Dan let's see ya, apakah untuk Q1 ini akan menjadi quarter yang positif untuk Ether ini atau justru akan menjadi quarter yang juga negatif seperti Q2 dan Q4 sebelumnya teman-teman. Dimana Q2 sampai Q4 di tahun 2024 ini cukup memberikan return yang relatif negatif untuk Ether ini. Dan let's see apakah di Q1 Ether ini berhasil bounce atau enggak teman-teman. Dan coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah seputar Ether ini, yang mana katanya adalah salah satu the next render. So teman-teman bisa komen aja apakah menurut kalian menarik atau justru ada altcoin lain yang maybe menurut kalian secara return dapat memberikan return yang lebih maksimal dan menarik daripada Ether teman-teman. Feel free taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga maybe buat teman-teman yang belum tahu, saya baru banget buat account Instagram, dan buat teman-teman yang maybe berkenan di sini kalian bisa banget untuk mampir aja ke Instagram saya, dan teman-teman boleh follow dan boleh komen aja misalkan teman-teman mau dibuatin konten seputar apa yang terkait dengan investasi dan juga dunia kripto, atau mau tanya-tanya juga boleh banget, dan nanti akan saya usahain jawab. Dan juga buat kontennya nanti buat teman-teman yang request konten tertentu akan saya coba buatin jika memang bisa membawa manfaat banyak bagi kalian semua. Dan oke, maybe lebih kurang seperti itu teman-teman. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampai habis video ini, dan buat kalian yang mau request analisa koin juga boleh banget komen di kolom komentar di bawah terkait requestan kalian, dan kalau banyak yang tertarik akan saya coba bahas cepat mungkin. Dan buat teman-teman juga yang mau request lewat link tree saya yang ada di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera di description di channel YouTube saya juga boleh teman-teman, dimana di situ ada link traktir yang mana teman-teman juga bisa sekaligus support saya. Dan that's all teman-teman. Thank you banget buat kalian semua yang udah selalu support dan dukung saya sampai sejauh ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis, and I'll see you teman-teman in the next video.